Baik, pemirsa, masih bersama kami di obrolan Karebosi, masih membahas mengenai gelombang penolakan kebijakan pemerintah. Kalau tadi dari teman-teman di KPS selain untuk penolakan tadi undang-undang mengenai agraria begitu, artinya ini kan besok sudah ada juga aksi besar-besaran gitu yang akan dilakukan oleh teman-teman. Selain undang-undang agraria tadi, teman-teman melihat sejumlah, seperti pertanyaan saya tadi dari awal, melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah, beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah yang akhirnya jadi pro kontra di luar sana, seperti apa sebetulnya? Nah, besok ini kami masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, serikat tani, serikat nelayan, dan serikat buruh bersepakat untuk membentuk sebuah aliansi besar, aliansi masyarakat sipil untuk keadilan, menjemput keadilan ke DPRD sebagai lokasi titik aksi kami untuk mendesak DPR RI sebagai pembuat kebijakan untuk membatalkan berbagai rancangan undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat. Misalnya RUU Pertanahan, RUU Minerba, rancangan undang-undang Minerba, termasuk rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP, termasuk kita juga menolak soal revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan di 9 hari yang lalu. Juga kami akan menuntut bagaimana rancangan Undang-Undang PKS, pelecehan kekerasan seksual ini segera disahkan, karena kita tahu di banyak tempat perempuan paling merasakan korban akan hal tersebut. Jadi kami akan ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendesak bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perwakilan dari kami untuk memberitahukan bahwa ke DPR RI untuk memberitahukan bahwa di Makassar itu sebagai perwakilan Sulawesi Selatan menolak berbagai macam undang-undang yang akan disahkan di bulan ini. Yang dianggap ini tidak sesuai. Ya, yang dianggap tidak sesuai. Nah, artinya ini ada berapa organisasi sebetulnya yang ikut? Nah, dalam aliansi ini terdapat 40 lebih organisasi. Kalau di kampus, hampir semua kampus-kampus besar di Makassar itu terlibat dengan kami. Saya kira itu. Kurang lebih 4. Artinya ini semua besok akan menyuarakan aksinya? Ya, besok. Boleh tahu seperti apa nanti besok? Nah, besok rencana dari agenda aliansi itu, bagaimana kami akan melakukan pendudukan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan bubar, masa aksi akan bubar ketika tuntutan kami itu didengar di DPR RI di Senayan. Apa kira-kira yang membuat teman-teman nanti optimis kalau apa yang sudah disuarakan oleh teman-teman ini akan diterima di sana nanti? Nah, yang memberikan kita motivasi, support adalah pergerakan dari teman-teman itu sendiri. Kita tahu di banyak elemen gerakan di Sulawesi Selatan bersatu untuk menyuarakan itu. Artinya yakin gugatannya nanti akan diterima? Yakin. Sebelumnya kan sudah pernah memang membuat aksi-aksi seperti itu. Respon pemerintah seperti apa? Nah, di banyak aksi itu pemerintah hingga hari ini belum menerima atau belum tak satupun tuntutan yang diterima. 59 tahun saja berdiri atau disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria hingga hari ini belum dijalankan. Bagaimana kalau aksi-aksi yang tiap hari kita ke pemerintahan? Ya baru beberapa hari. Baru beberapa hari. 59 tahun ini kalau orang tua itu cukup dewasa atau sudah tua atau sudah cukup bijak. Tapi nyatanya hingga hari ini di 2019 di banyak aturan itu belum dijalankan. Baik, Pak Herman, ini kalau Anda melihat ini dampak-dampaknya ke masyarakat seperti apa, dan juga mengenai sejauh mana undang-undang aturan itu mengikat, seperti misal undang-undang KPK yang sudah disahkan sementara pembahasan RKUHP, apakah itu bisa disebut pelemahan juga atau gimana? Iya, kalau satu produk hukum itu sudah melalui mekanisme sebagaimana di pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar,
sampai ayat 5 setelah disahkan, karena sebenarnya ada 5 proses sebenarnya kalau kita bicara undang-undang. Pertama itu pengusulan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan penandatanganan. Jadi ada 5. Kalau itu mekanisme itu sudah dilalui, maka hukum itu sah secara hukum. Wajib berlaku, karena secara teori memang hukum itu dianggap berlaku ketika telah diundangkan dalam lembaran negara, stablat namanya. Tidak boleh tidak, suka tidak suka, mau tidak mau, kita tidak boleh beranggapan bahwa saya kan tidak tahu aturannya, karena ada teori di dalam hukum yang disebut dengan fiksi. Jadi fiksi itu mengatakan setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku, ditandatangani dan dicantumkan dalam lembaran negara, maka dia mengikat kita secara keseluruhan. Makanya disebut umum dan abstrak. Tidak ada alasan lagi bahwa kita tidak terikat, dan itu dianggap sah secara hukum. Nah, sebenarnya kalau kita bicara berbagai kebijakan, ada berbagai mekanisme yang kita gunakan, warga negara yang bisa gunakan untuk mempertanyakan kebijakan tersebut. Misalnya kalau kita bicara kebijakan dalam arti pemerintah, masyarakat sipil itu bisa menggunakan citizen law suit. Citizen law suit itu adalah menggugat pemerintah atas kebijakan yang tidak menguntungkan ke pengadilan. Yang terjadi sekarang artinya bisa dilayangkan oleh masyarakat? Itu salah satu, bisa, citizen law suit namanya. Misalnya berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, maka hak kita secara konstitusional ada di Undang-Undang Dasar, kita bisa gugat pemerintah melalui citizen law suit. Walaupun cilaka memang karena citizen law suit ini tidak ada hukum acaranya, tetapi prakteknya sudah dipraktekkan. Karena itu memang ada secara konseptual. Lalu yang kedua, kebijakan-kebijakan tersebut ada mekanisme lain. Kalau misalnya terkait dengan sumber-sumber agraria, maka kita bisa membuat melalui legal standing namanya. Jadi legal standing itu adalah mempertanyakan kebijakan pemerintah yang indikasinya adalah merusak lingkungan hidup. Maka walhi misalnya, atau lembaga-lembaga atau organisasi yang punya anggaran dasar jelas bahwa memang dia konsen di lingkungan hidup, itu bisa menggugat secara legal standing, mewakili lingkungan yang rusak untuk menggugat kebijakan pemerintah. Atau bisa kalau misalnya dampaknya ke masyarakat, maka bisa menggunakan class action. Jadi class action itu adalah masyarakat yang merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah, atas pengelolaan sumber daya agraria atau lingkungan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hukum banyak sekali mekanisme. Belum lagi misalnya mekanisme judicial review. Kalau kita bicara undang-undang KPK, walaupun sudah ditetapkan, tetapi secara konstitusi itu masih bisa dipertanyakan melalui Mahkamah Konstitusi. Apakah pengesahan undang-undang KPK ini adalah sesuai dengan konstitusi yang ada, atau konstitusionalismenya diakui, atau bisa jadi ada banyak sekali sebenarnya mekanisme yang kita bisa gunakan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Apakah pemerintah misalnya dalam arti luas, misalnya proses legislasi, atau pemerintah dalam arti sempit adalah urusan pemerintahan atau eksekutif. Seperti saya katakan tadi, bisa melalui class action, legal standing, citizen law suit, atau bisa mempertanyakannya melalui Mahkamah Konstitusi. Baik, sebelum lanjut mungkin kita angkat telepon dulu, Pak Herman. Ada Akbar di Makassar, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik membicara dialog malam ini. Saya cuma mengusulkan pada semua elemen masyarakat, adik-adik mahasiswa sudah berbuat. Saya cuma berharap senior-senior yang paham aturan, paham pemerintahan, bisa nggak mulai besok membuat satu gerakan moral juga untuk mendukung adik-adik mahasiswa ini. Satu contoh, ada forum yang di atas atau yang paham dengan aturan ini membekap gerakan adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa sudah turun ke jalan. Secara kampus atau secara apa membentuk dia satu gerakan moral mendukung dengan pemikiran-pemikiran cerdas untuk disampaikan kepada adik-adik mahasiswa supaya
supaya terkesan bahwa adik mahasiswa ini tidak berjalan sendiri. Nah, kan kita biasa lihat ini ada sudah demo, pihak kampus juga tidak pernah komen. Maunya kalau ada mahasiswa turun di depan kampus, pihak rektorat atau siapa saja kan bikin statement juga. Kami mendukung gerakan Anda. Ini yang tidak pernah dilakukan pihak kampus. Ini kan cuma teman-teman mahasiswa dijadikan pemper saja di luar, dijadikan. Baik, kami sudah menangkap maksud Anda, Pak Akbar. Sebelum lanjut, mungkin saya akan tanyakan itu ke Mas Badai, tapi saya ke Pak Mas Riyadi Patu dulu, Pak. Ini kalau dari sisi pemerintahan, artinya yang ada sekarang gitu menunjukkan good government kah atau tidak? Salah satu indikator good governance itu adalah partisipasi masyarakat. Setiap kebijakan, apakah dia undang-undang, peraturan pemerintah, atau apapun itu diwajibkan untuk melalui partisipasi masyarakat. Tapi kan yang ada sekarang tidak melibatkan masyarakat. Gitu. Nah ini persoalan. Sebaliknya dong berarti Pak. Ini persoalan. Jadi berarti proses perumusan kebijakan ini cacat prosedur, ya, karena ada tahapan yang dilampaui, ya. Karena kenapa begini? Kenapa mesti ada partisipasi masyarakat? Karena undang-undang ini untuk masyarakat. Begini, esensinya ketika undang-undang itu mesti berpihak kepada yang kecil, karena mereka yang rentan dengan persoalan hukum. Yang besar itu tanpa ada undang-undang mereka bisa mempertahankan dirinya dengan kekuatan uangnya, dengan kekuasaannya mereka bisa mempertahankan dirinya. Justru undang-undang itu dibuat untuk melindungi yang kecil. Sebenarnya di sana masalahnya. Tapi tidak berlaku Pak ya sekarang yang Anda lihat. Itu saya lihat selalu diabaikan. Jadi saya akan begini. Saya yang mau buatkan Anda baju, ya, Anda tidak usah protes, ya. Saya baju itu saya ukur untuk saya enaknya, pasnya dan seterusnya. Anda tidak usah protes, Anda pakailah baju ini, ya. Saya sudah buatkan, saya sudah belikan. Mau longgar, mau tidak bagus, silahkan Anda harus terima. Ini yang terjadi. Oleh karenanya, ya ketika gelombang gerakan protes itu masif, maka itu konsekuensinya ketika ada tahapan proses penyusunan sebuah kebijakan itu terlampaui. Oleh karenanya jauh dari jangankan good governance aja tidak. Bagaimana good? Kalau syarat governance saja tidak, ini bisa menjadi indikator bad malah. Tapi itu baru terlihat sekarang atau dari pemerintahan kemarin-kemarin juga? Ya kalau saya itu ya dari kemarin-kemarin. Dari masih awal sama. Pemerintahan ini ya bukannya justru semakin meningkat dalam konsep tata kelola pemerintahan, malah makin turun. Baik, nanti untuk menanggapi penelpon berikutnya kita akan lanjut pemirsa di segmen 3. Untuk Anda kami kembali ajak bergabung di 0411 368 1002. Usai jeda kami kembali.